tim yang sudah melayani praise and worship pada saat pagi hari ini, yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Saya berharap kita juga ketika mendengar firman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan itu. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita masih dalam lingkup Natal, ya, Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema hari ini ngambil judul Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Sama-sama 1, 2, 3. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya tujuan datang di tempat ini, amin. Kami dari Jogja datang ke sini, tujuan kami apa? Untuk berlibur, untuk menikmati berkat Tuhan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Tamba, suami saya, 7 tahun kami nggak merayakan Natal bersama di tempat ini. Itu tujuan kami datang ke Sosok. Tujuan saudara datang ke gereja ini untuk apa, saudara? Untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi kita mau melihat apa sih sebenarnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yang setiap tahun kita peringati, kita rayakan hari kelahirannya itu. Apa sih sebenarnya tujuannya itu? Kita mau belajar hari ini. Mari yang pertama kita lihat apa itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Next ya. Ya, jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Tadi saya katakan kita semua punya tujuan. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, silakan. Monitor. Ya, temanya tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Apa sih tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Kalau tadi saya sudah sampaikan, semua kita sudah punya tahu tujuan kita datang ke gereja ini. Karena kita ingin menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu, ya berkatnya banyak sekali berkat Tuhan itu. Berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, teman saya yang di Jogja tadi malam jam 11 malam dia meninggal. Dia tidak menikmati berkat Tuhan lagi. Dia sudah lewat waktunya. Tapi hari ini kita yang masih sempat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan lewat tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, ya. Baik, nggak jalan ya. Baik, apa tujuannya Yesus datang ke dalam dunia ini? Yang pertama, saudara, untuk menjadi jalan masuk ke surga. Untuk apa, saudara? Untuk jalan masuk ke surga. Jadi saudara, jalan masuk ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, dari Jogja ke Sosok banyak jalan bisa kami lewati. Kemarin kami, kalau suami saya dari Jogja langsung ke Pontianak. Pontianak langsung ke Sosok. Kalau kami bertiga, saya dan kedua anak saya, kami dari Jogja, Semarang, Pontianak, Sosok. Sudah berapa jalur? 2 jalur ya. Bisa juga dari Jogja, Jakarta, Pontianak, Sosok. Atau bisa dari Surabaya, dan dari mana-mana bisa pergi ke Sosok. Saudara pergi ke gereja ini lewat Gang Cidayu ini banyak jalan. Saudara bisa mau dari arah mana saja, ada 3 jalur utama yang bisa saudara lewati. Dengan kata lain, untuk kemana-mana bisa banyak jalan. Mana yang saudara suka bisa saudara pilih. Tapi jalan untuk masuk ke surga, saudara, hanya melalui Yesus Kristus. Ya, karena ini nggak bisa dibaca, nggak kita tahu nih ya. Ya, kita mau lihat tujuan Yesus datang ke bumi yang pertama untuk menjadi jalan masuk ke surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan masuk ke surga. Karena ini nggak bisa ditampilkan, mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Semua buka Alkitab. Semua buka Alkitab. Karena ya, tidak bisa dimunculkan, kita baca Yohanes 14 ayat 6. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu Saudara mungkin sudah hafal ayat ini. Ya, sudah memahami ayat ini. Ya, sudah tahu ayat ini.
Ya Yohanes 14 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. Inilah Yesus, mengapa Yesus itu satu-satunya jalan untuk masuk surga. Kita baca bersama-sama ya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cukup itu aja ayatnya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan. Ya, hanya Yesus Kristus satu-satunya yang berani mengakui bahwa dialah jalan satu-satunya masuk ke surga. Di luar Yesus tidak ada jalan lain. Saudara, tadi saya sudah katakan kami dari Jogja ke sini bisa lewat mana saja. Saudara dari rumah saudara datang ke gereja ini bisa lewat apa saja. Lewat mana saja. Gang Cidayu ujung, gang sini, gang situ bisa. Atau bisa saja lewat belakang. Tapi untuk masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, situ lihat tuh. Ya ini tidak lewat agama. Saudara, agama Kristen itu tidak membawa saudara masuk ke surga. Tapi itu bisa jadi hanya cara atau jalan kita untuk melalui percaya kepada Yesus itu lewat agama Kristen. Yang kedua, kekayaan saudara. Kekayaan saudara dan saya itu, harta benda yang saudara dan saya miliki itu tidak bisa membawa saudara dan saya masuk ke surga. Pengetahuan. Saudara mungkin yang punya pengetahuan pendidikan tinggi, pendidikan sedang, pendidikan di bawah, itu pun tidak bisa bawa kita masuk ke surga. Apalagi budaya nenek moyang kita ini, budaya Dayak, budaya Batak, budaya Jawa dan budaya apa saja kita yang ada di sini. Dan lain sebagainya. Itu tidak bisa membawa kita masuk ke surga. Jadi itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, yang setiap tahun saudara dan saya peringati. Jangan hanya kita sebagai memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, bulan Desember Natal. Bulan Desember Natal. Saudara, kenapa kami pulang ke Kalimantan ini? Karena di Jawa gak ada suasana Natal itu. 7 tahun. Anak saya pertama, Mami kok kita gak ada kue ya di rumah. Saya siapkan kue, gak ada satupun yang datang. Ternyata di sana nggak ada nyiapkan kue di rumah itu. Lebaran yang ada. Tahun kedua saya siapkan juga hanya untuk anak saya biar dia nggak nanyain ngapa Mami nggak ada kue. Jadi saya sengaja bikin kue seperti di sini. Nanti dia waktu itu kan dia masih SD, diambilnya gelas, saya temanin dia minum. Jadi dia masih memikirkan seperti itu Natal. Yesus memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tapi hari ini kita mau memahami sepaham-pahamnya apa sih tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu. Yang pertama kita baca sama-sama 1. Waduh, ini nggak muncul ya, di situ muncul ya. 1, 2, 3. Yang pertama, belum yang kedua. Yang pertama, ya, yang pertama. Mana yang pertama? Tadi untuk apa saudara? Masih ingat? Untuk jalan masuk ke surga. Ibaratnya itu pintu. Ya, pintu utama. Kalau ini kan bisa macam-macam pintu ya. Pintu samping, sana bisa lewat jendela, kita bisa masuk dalam gereja ini bisa lewat jendela juga. Tapi untuk masuk ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 tadi saya baca pelan-pelan ya. Saya akan baca pelan-pelan. Ya, mana dia? Ya, enggak usah pakai ini karena agak kurang lancar ya. Yang pertama itu Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Saudara, Yesus itu bukan hanya sekedar jalan. Jadi bukan hanya sekedar jalan, tapi dia jalan ke kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Yesus itu bukan hanya sekedar jalan, tapi dia adalah jalan ke kebenaran. Berarti jalan kebenaran itu saudara bengkok atau lurus kira-kira ya. Kalau saya mau menuju Clara, saya mau menuju Clara. Kalau saya lewat ke sini kira-kira sampai nggak ke tempat Clara? Kalau saya lewat ke sini tidak sampai. Saya lewat ke sini tidak sampai. Tapi kalau saya
Halo Clara, Kak Clara yang cantik. Sampai enggak? Jalan kebenaran, benar, lurus, tepat sasaran. Itu Yesus, tidak hanya sebagai jalan, tapi dia adalah jalan kebenaran. Tidak hanya benar, tetapi dia hidup. Yesus itu hidup. Walaupun dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian dia hidup. Setelah itu dia naik ke surga. Jadi Yesus itu adalah jalan kebenaran. Jalan masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Jadi tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa saudara? Yang pertama, untuk menjadi jalan masuk ke surga. Ingat itu. Dan Yesus itu bukan hanya sekedar jalan, tapi dia adalah jalan kebenaran dan dikatakan jalan hidup. Hidup, tidak mati. Yesus itu hidup. Hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, hidup ini ada dua. Ya, hidup ini ada dua. Nanti dibahas selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul menjelaskan dengan tegas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dengan kata lain, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup untuk kita bisa masuk ke surga. Jadi saudara, jangan bangga kalau kita kaya sekaya-kayanya. Jangan kita bangga kalau kita punya pengetahuan yang lebih dari orang lain. Jangan kita bangga kalau kita mungkin punya budaya yang mungkin lebih bagus dari budaya orang lain. Jangan kita bangga kalau kita beragama Kristen. Tapi kita harus bangga kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa saudara? Hanya Yesus satu-satunya jalan masuk ke surga. Di luar Yesus kita tidak bisa masuk ke surga. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di bawah langit ini, baik di langit Kalimantan, di bawah langit Kalimantan, di bawah langit Jawa, di bawah langit Sumatera, di bawah langit Maluku, di bawah langit manapun juga, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Amin, tepuk tangan beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hanya melalui nama Yesus Kristus. Ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Amin. Di Filipi pasal 2 ayat 11 katakan, sebab di dalam nama Yesus bertekuk semua lutut. Lutut saudara dan saya bertekuk di dalam nama Tuhan Yesus. Semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keselamatan. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk jalan kita supaya bisa masuk ke surga. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau melihat yang kedua, apa sih tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Tujuan Yesus lahir ke dalam dunia ini apa sih? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia atau orang percaya. Saya tulis di situ dunia atau orang percaya. Ya, dunia itu secara umum, tapi orang percaya itu secara khusus.
khususnya kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di tempat ini. Kita baca Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengasihi manusia sehingga ia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus. Tujuan yang kedua Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menunjukkan kasihnya kepada dunia atau kepada orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 17 itu dikatakan masih lanjut. Tapi tadi 16 ini 17 dijelaskan di situ. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejarah kehidupan kita ini dari Adam dan Hawa, seharusnya kita ini mati, binasa, dibinasakan semua. Kalau lagu sekolah minggu itu dilempar ke laut, katanya. Dilempar ke laut ya, dibuang saja. Tapi saudara, karena kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia, kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, harusnya ini yang kita terima, ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi kita. Yesus datang ke dalam dunia ini lagi bukan untuk menghakimi kita. Seperti yang saya katakan tadi, harusnya kita ini dibinasakan, dipencet saja. Dipencet apa sih? Di apa ya? Taulah saudara, dipencet. Iya, harusnya kita kayak kutu itu bisa ditindis gitu loh. Harusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau saudara baca selanjutnya ayat-ayat ini, bagaimana menceritakan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini. Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi saudara dan saya, tapi Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, itulah tujuan Allah yang kedua mengapa Dia datang ke dalam dunia ini. Ya. Kita baca selanjutnya, coba ayatnya masih ada kita mau melihat. Ayat yang selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 15 sampai ayat 16 itu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, ini pernyataan Rasul Paulus. Ya, dia menyampaikan ini. Yesus datang ke dalam dunia ini, Paulus mengakui ya ini. Maka katakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa itu? Ini nih perkataan itu tuh yang pantas dan patut diterima itu ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu pernyataannya itu. Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Terus Paulus langsung diakui dan di antara mereka, maksud saudara itu kalau seandainya saya berkata di antara saudara-saudara ini, sayalah yang paling berdosa. Nah, itu pernyataan itu. Jadi Paulus ini ingin menyampaikan, dia menegaskan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian kedua tadi, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini karena Dia menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Kristus. Nah, bagaimana saudara kita membalas kasih Kristus itu?
Ya, salah satu cara dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya sudah katakan, kita tidak tahu sampai kapan kita ini hidup. Suami saya bilang, Mami, setelah dengar berita tadi ya, teman kami ini ya kurang lebih di atas saya lah umurnya. Dia gembala ya, suami istri ini melayani gembala. Mami, sudah banyak sekali teman-teman kita yang muda dipanggil Tuhan. Termasuk teman-teman kita yang di sosok ini juga. Banyak sekali yang dipanggil Tuhan. Tapi kalau saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk tetap hidup sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Allah kepada kita, Dia datang ke dalam dunia ini supaya kita jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar itu seperti apa ya, kalau ngajar sekolah minggu tuh besar sampai putar. Jadi nggak ada besar tuh besar, kecil ini nggak ada. Jadi besar tuh besar, seperti itu. Kasih Allah itu besar kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi kesempatan hari ini untuk masih hidup, untuk masih menikmati berkat Tuhan, kita tidak tahu, sekali lagi masih 2 hari setengah tahun 2024 ini. Banyak orang memprediksikan tahun 2025 katanya tahun kesusahan. Tapi bagi Tuhan, bagi anak Tuhan tidak ada yang susah, amin. Tidak ada yang susah, semua berkat, amin. Dan berkat itu Bapak Ibu Saudara, jangan saudara hitung dengan uang saja. Kesehatan itu adalah berkat, dan lain sebagainya itu adalah berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan yang kedua Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya kepada kita, amin. Karena kasih Yesus kepada kita. Saudara, ayat 16 masih di 1 Timotius dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menjadi contoh. Paulus minta kepada orang-orang, ini berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus, karena waktu di 1 Timotius ini berbicara jemaat di Efesus karena Timotius digembala di sana. Paulus mau orang-orang percaya, dan ini Tuhan mau jemaat yang ada di sosok ini, jemaat Raja Wali sosok ini bukan hanya saudara yang menikmati berkat Tuhan, tapi semua orang sosok ini bisa menikmati berkat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga tanpa kita berkata kepada orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena melihat hidup kita, amin Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan mau kita ini, semua kita yang ada di tempat ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya sebagai orang Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Kristen. Kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus di dalam diri kita, sama saja kita mempermalukan Tuhan. Sama saja kita tidak memuliakan Tuhan. Sama saja kita menyakiti Tuhan dengan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mari kita komitmen ambil keputusan. Yesus datang ke dalam dunia ini karena mengasihi saudara dan saya, amin Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita, dia mau datang ke dalam dunia ini meninggalkan kemuliaan surga yang indah, dia tinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang kedua untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita orang yang percaya, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan tegang. Ya, yang ketiga, kita mau melihat
Yang ketiga itu, kalau yang pertama tadi ulangi 1, 2, 3, untuk menjadi jalan masuk ke surga. Yang kedua apa? Menyatakan kasihnya. Sekarang yang ketiga, kita lihat yang ketiga sama-sama. Ya, yang ketiga itu 1, 2, 3, untuk memberi hidup kekal kepada manusia atau orang percaya. Ya, memberi hidup kekal. Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia secara umum. Secara umum ya. Walaupun pada kenyataannya tidak semua manusia yang mau diselamatkan itu percaya kepada Yesus. Buktinya hari ini di gereja Sungai Yordan sekian, adalah kali 50 atau berapa ini. Ini yang respon. Ya, di gereja-gereja lain juga, khususnya maksudnya di sini. Berapa banyak orang yang ada di tempat ini. Ya, jadi tujuan yang kedua untuk memberikan hidup kekal kepada manusia atau orang percaya. Ya, masih Yohanes 3:16 kita baca, ulangi lagi. Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang ketiga, Yesus ingin untuk memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Saudara, ada 2 kehidupan kekal itu. Yang pertama kekal di sorga, yang kedua kekal di mana Bapak Ibu Saudara? Di neraka. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mau di sorga, kekal di sorga, mau yang kedua mau kekal di neraka. Saudara, orang suka bercanda, enak loh kekal di neraka itu, nari-nari katanya. Di sana banyak artis. Banyak artis katanya. Jadi banyak artis masuk neraka. Enggak ya. Enggak, banyak artis juga percaya Tuhan Yesus. Maksudnya mereka ini orang-orang bergurau saja. Tidak, namanya binasa itu enak atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak enak. Jadi saudara dan saya mau pilih kekal itu yang mana? Hidup itu hidup kekal yang mana? Di sorga atau di neraka? Dan neraka. Pilihan ada di tangan saudara dan saya, amin. Jadi Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup kekal. Hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya nanti meninggal, nggak tahu kapan kita meninggal, siapa yang duluan, saudara dan saya nggak tahu. Tapi kita sudah bisa menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kekalnya di mana? Di surga atau di neraka? Surga atau neraka? Surga, jangan pilih neraka. Nggak ada di sana tuh joget-joget itu, nggak ada, bohong itu. Nggak ada itu di sana yang minum-minuman itu, nggak ada. Bohong itu, nipu saudara. Makanya jangan bilang enak minum-minum itu. Enak, apalagi ya? Ya pokoknya lah yang jelek-jeleknya. Gak ada di sana. Menderita di sana. Bayangkan aja kena api kecil aja kita dah menderita. Saya masak tadi pagi kena kompor, tumben. Udah umur-umur kayak gini masih kena kompor. Kurang teliti. Sakit sekali tangan saya ini kena kompor tadi. Bayangkan kalau kena api neraka. Api neraka. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam api 7 perapian yang menyala-nyala. Maksudnya 7 kali lipat. Tapi dia gak gosong ya, gak mati ya. Karena dia percaya Tuhan. Orang-orang langsung mati. Itu aja hangus, habis semuanya. Saudara, kebakaran. Kemarin saya lihat di mana ya ada kebakarannya? Di TV kali. Kebakaran aja bisa habis semua, gosong tuh, hancur semuanya. Apalagi kalau di neraka, nggak ada lagi antara hidup dan mati. Mati nggak mau, hidup nggak mau. Itu namanya hidup segan, mati tak mau di neraka. Tapi kalau di surga hidup kekal selama-lamanya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang ketiga, untuk memberi hidup yang kekal. Kepada siapa? Saya. Sebut, kepada siapa? Saya, kepada Eme. Keselamatan tidak bisa diwakilkan. Eme tidak bisa mewakilkan Tamba. Tamba dan Eme tidak bisa mewakilkan Esther dan Kesia. Esther dan Kesia tidak bisa mewakilkan papi maminya, Pak Tamba dan Ibu Eme. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan itu pribadi. Bapak, ibu, anak tidak bisa menyelamatkan.
Tapi Bapak, Ibu, anak bisa saling membangun. Bapak, Ibu jadi berkat. Paulus tadi katakan dia jadi contoh. Bapak, Ibu jadi berkat bagi anak. Anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi orang tua belum percaya. Jadi berkat, jadi contoh, sehingga seisi rumah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak membanggakan keluarga saya. Kami puji Tuhan, kemana pergi kami berempat selalu melayani Tuhan. Tuhan karuniakan kepada kedua anak kami main musik, kepada kami melayani Tuhan. Kemana kami pergi selalu kami melayani Tuhan. Karena apa, Ibu, Saudara? Karena hidup kami mau jadi berkat, mau jadi contoh dan teladan. Amin. Tujuannya adalah untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak mau hanya kami yang diselamatkan, tapi kami juga rindu orang lain diselamatkan. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih hidup kekal itu? Kok hanya bicara hidup kekal? Kita lihat apa yang dimaksud dengan hidup kekal itu. Ya, silakan. Hidup kekal itu apa? Apa yang dimaksud dengan hidup kekal itu? Kita baca Yohanes 17 ayat 3. Sama-sama 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, hidup kekal itu ini nih, mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Tadi akulah jalan kebenaran. Sekarang Yesus itu benar. Yesus satu-satunya Allah yang benar, karena banyak Allah, ya. Perhatikan, banyak Allah, tapi hanya Yesus satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal, sama-sama 1, 2, 3, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa. Dia lahir. Ya, kalau prediksi sebenarnya Yesus itu tidak lahir bulan Desember. Makanya ada di negara-negara tertentu merayakan Natal bulan Maret. Ada yang bulan Oktober. Ya, jadi yang benar yang mana ya? Sekarang sesuai kalender, sesuai tahun. Karena tahun ini ada beberapa jenis tahun ya. Jenis bulan ada seperti itu. Jadi inilah hidup kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus Kristus. Bahwa saudara dan saya ini mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia lahir, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 28, sama-sama 1, 2, 3. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus menjadi jaminan kita. Makanya saudara dan saya tidak rugi mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada orang yang bisa merebut kita. Iblis tidak berkuasa atas kita, karena Yesus jaminan hidup kita. Dikatakan, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak akan binasa. Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Tidak ada, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita setiap tahun memperingati Natal, kita mau sadar bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, lanjut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mengapa Yesus berani menjadi jaminan
untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu. Ini Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini Tuhan Yesus mengakui. Tuhan Yesus akan mempertanggungjawabkan kita ini kepada Bapa. Ketika nanti tiba waktunya Tuhan memanggil kita, dan ketika nanti tiba saatnya dunia ini akan dihancurkan oleh Bapa, Yesus akan mengakui kita kepada Bapa. Mengapa saudara? Yohanes 10:30 katakan, karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus jaminan hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari hari ini kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi dengan hidup saudara. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan panggil kita. Banyak orang, ada yang sedang mimpin kor meninggal, ada yang sedang khotbah meninggal, ada yang sedang duduk mendengar firman Tuhan meninggal dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua bangkit berdiri. Pemain musik silakan. Jadi tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yang pertama kita baca sama-sama, semua bangkit berdiri dulu. Kita baca sama-sama tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. 1, 2, 3. Tujuan, saya baca judulnya, tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. 1, untuk menjadi jalan masuk ke surga. 2, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Dan yang ketiga, untuk memberi hidup kekal kepada manusia, orang yang percaya. Kita naikkan pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkau datang ke dalam dunia ini. Silakan WL Singer masuk, semua kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesuslah Raja Damai kita. Oh Yesusku, kami Tuhan, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, amin. Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sungguh-sungguh katakan kemuliaan bagimu. Kepada Bapak Gembala mengakhiri firman Tuhan ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi.
kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, bahwa tujuan Kristus datang supaya sorga terbuka kepada kami semua. Kami boleh memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas, karena Kristus telah memberikan sorga kepada setiap orang yang percaya kepada Dikau. Dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu juga kepada setiap kami. Kau telah memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, bahwa hari ini kami menyadari Tuhan begitu menyayangi kami. Tuhan peduli kepada kami. Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa dan kebinasaan. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami yang percaya kepada Dikau. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati keluarga pelayanan, bahkan seluruh keberadaan keluarga hamba-Mu diberkati. Lewat kehidupannya banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disingkapkan kepada kami semua tentang tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. persembahan. Ya, seluruh jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa.
Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang kami kasihi, agar kami boleh memperoleh hidup yang kekal di surga. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke surga. Tidak ada yang lain di dunia ini Bapa. Kalau mungkin orang-orang yang kaya raya bisa menyogok Tuhan, tetapi sesungguhnya itu tidak akan bisa. Hanya Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan berbicara di dalam hati setiap kami. Roh-Mu terus menuntun hidup kami Bapa, agar kami yang percaya kepada Tuhan tidak terbuang. Bapa, terima kasih untuk kebenar firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, boleh memberkati kami semua, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu atas karya-Mu yang besar. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami itu juga Tuhan berkenan di hadapan Tuhan sebagai wujud dari ucapan syukur kami kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oh, warta jemaat dulu. Silakan warta jemaat. Oke. Oh. Shalom Bapak Ibu. Baik, selamat beribadah raya pada hari ini dan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir. Baik, kita lanjut. Info gereja. Terus dukung program pembangunan gedung gereja yang baru lewat persembahan khusus, pembangunan setiap minggu, dan janji iman. Total dana pembangunan saat ini adalah berjumlah 190.696.000. 2. Ibadah penutupan tahun 2024 dan sambut tahun baru 2025 Selasa 31 Desember 2024 pukul 16 WIB atau jam 6 sore di gereja. Mari undang keluarga dan sahabat untuk hadir bersama di rumah Tuhan. 3. Jadwal tim pelayanan tutup dan buka tahun, penyambut tamu, keluarga Bapak Mariono, WL Bapak Sunit, Singer Winda dan Ibu Dina, Tamborin Josephine, Meilin dan Olin. Kolektan Ibu Maria Eli, Ibu Rika dan Ibu Sophia. Informan Bapak Tony Silaban, Soundman Hendra, Media Samuel. Jadwal pelayanan Minggu tanggal 5 Januari 2025. Penyambut tamu keluarga Bapak Cipto, WL Ibu Nopianti, Singer Bapak Munarto, Silpi, Tamborin Gisel, Desi dan Meilin. Kolektan keluarga Bapak Joni, Ibu Seniti. Informan Bapak Yulianus Mariono. Petugas Perjamuan Kudus, Ketua Bapak Henry, anggota Ibu Rosiana Sidik, Ibu Santi, Bapak Tony Silaban, Media Winda, Soundman Saudara Hendra. Demikian informasi gereja. Ada tambahan Pak? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini.
Engkau kudus, kami juga kudus Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan, inayah ngamase, urusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kita lama kasihkan dalam-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih menikmati kasih, menikmati kasih Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan pulang membawa berkat dan janji Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Dikau ya Tuhan, oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Setiap kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Kristus. Dan Kristuslah pusat penyembahan kami, pusat kehidupan kami, pusat segala berkat kami. Dan kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatan Tuhan dalam ibadah raya kami di pagi hari ini. Setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu dikuatkan, diteguhkan kembali iman kami, sehingga kami diperbaharui oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kasih anugerah dan berkat Tuhan boleh menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau berjanji, Engkau adalah Immanuel, Allah yang ada bersama dan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dan berkat dan janji Tuhan ini boleh menyertai kami di dalam keberadaan kami sepanjang minggu ini. Kekasih-kasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan damai sejahtera sukacita Roh Kudus menyertai kita hingga Maranatha. Terimalah berkat dan nikmatilah berkat Tuhan ini, dan jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama haleluya, amin, 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 amin. Silakan duduk.